di sini akan membuat video yang berjudul ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat Al-Quran. Semoga bermanfaat. Happy watching. Baik, yang pertama yaitu pengertian ayat. Pengertian ayat secara bahasa dalam bahasa Arab yaitu jamak, bentuk jamak dari al-ayah. Setidaknya memiliki 6 pengertian. Yang pertama ada al-mujizah, lalu ada al-alamah, lalu ada al-ibroh, lalu ada al-amru wal-ajib. Yang kelima ada al-burhan wa ad-dalil, lalu yang terakhir yang keenam ada al-jamaah. Nah, tetapi dalam bahasa Indonesia ini al-ayah memiliki bentuk tunggal dari beberapa pengertian, yaitu ada berupa alamat atau tanda, lalu beberapa kalimat dari satu kesatuan kitab suci Al-Quran, lalu ada beberapa kalimat satu kesatuan dalam berbentuk pasal, lalu yang terakhir bukti yang sangat benar. Nah, sekarang secara terminologi, Az-Zarqani mendefinisikan ayat sebagai suatu kelompok kata yang mempunyai awal dan akhir yang masuk dalam suatu surat Al-Quran. Seperti itu. Lalu ada jumlah ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran diketahui dengan cara tauqifi, artinya hanya semata-mata berdasarkan petunjuk Rasulullah, bukan berdasarkan hasil ijtihad atau qiyas atau taufiki, ya. Jumlah keseluruhan ayat Al-Quran, para ulama bersepakat pada angka 6.200, tetapi berbeda pendapat pada angka dalam buku Al-Bayan, mengutip perbedaan perhitungan tersebut seperti berikut. Yang pertama yaitu menurut ulama Madinah, jumlahnya itu ada 6.217 ayat. Lalu menurut ulama Madinah kedua, jumlahnya 6.214 ayat, dan juga ada yang menyatakan 6.210 ayat. Nah, lalu ada ulama Mekah yang menjumlahkan bahwa ada 6.219 ayat. Ada juga yang berpendapat jumlahnya ada 6.220 ayat, dan juga ada yang menyatakan bahwa ada 6.216 ayat. Lalu ada ulama Kufah yang berpendapat bahwa jumlahnya ada 6.236 ayat. Lalu ada ulama Basrah yang berpendapat bahwa jumlahnya ada 6.204, dan ada juga yang berpendapat ada 6.205. Menurut ulama Syam, jumlahnya ini ada 6.226. Dari penjelasan di atas tentang beberapa jumlah ayat Al-Quran, ya, tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu ada 6.666. Kok bisa? Wallahu a'lam bishawab. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang materi yang kedua yaitu tentang surat. Pengertian surat secara etimologis yaitu berarti manzilatul rafi'ah, pemberhentian atau posisi yang tinggi, atau bisa kita katakan al-fadlu, keutamaan, lalu asyarfu, kemuliaan, lalu ada alamah, tanda. Nah, secara terminologisnya yaitu sekelompok ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, yang memiliki awal dan akhir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, surat adalah bagian atau bab dalam Al-Quran seperti surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan sebagainya, seperti surat Al-Mulk, Al-Muzammil, atau surat-surat yang lainnya. Nah, lanjut yaitu jumlah surat-surat dalam Al-Quran. Para ulama dari dulu hingga sekarang, mereka setuju bahwa surat dalam Al-Quran hanya ada 114. Dan dilihat dari sisi jumlah ayat-ayatnya, maka surat-surat Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada al-tiwal yang panjang, yaitu seperti surat Al-Baqarah, lalu ada surat Al-Imran, lalu ada surat An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Lalu yang kedua ada al-mi'un. Al-mi'un yaitu seratusan, yaitu surat-surat sesudah at-tiwal seperti surat Hud, Yusuf, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu ada al-masani yang diulang seperti surat Luqman dan surat As-Sajadah.
Nah, yang terakhir ada surat Al-Mufassal. Yang ini yaitu surat-surat sesudah Al-Masani yang masuk kategori pendek-pendek. Dinamai surat Mufassal karena banyak pembatas bismillah antara surat sebelum dan surat setelahnya. Para ulama berbeda pendapat menentukan surat mana yang akhir Al-Quran yang masuk kategori mufassal. Ada yang mengatakan mulai dari surat Qaf, lalu ada yang mengatakan dari surat Al-Hujurat, lalu ada juga yang mengatakan dari surat-surat yang lainnya. Nah, surat Al-Mufassal ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama Atiwal, lalu ada Al-Awsat, lalu ada Qisar. Termasuk yang Tiwal ini, yang masuk kelompok Tiwal mulai dari surat Al-Hujurat sampai surat Al-Buruj. Lalu yang kedua yang masuk Awsat yaitu dari surat At-Tariq sampai surat Al-Bayyinah, sedangkan yang Qisar dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Yang terakhir yaitu ada nama dan susunan surat-surat Al-Quran. Mengenai susunan surat-surat Al-Quran, para ulama berbeda pendapat dalam 3 aqwal. Yang pertama yaitu tauqifi, yaitu susunan surat-surat Al-Quran seluruhnya berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW, seperti halnya susunan ayat-ayat, dan tidak ada satupun yang diletakkan pada tempat kecuali berdasarkan perintah Nabi SAW. Lalu yang kedua ada ijtihadi atau taufiki, yaitu susunan surat-surat Al-Quran bukanlah tauqifi dari Nabi Muhammad SAW, tetapi hanyalah semata hasil ijtihad para sahabat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ada tauqifi dan ijtihad, susunan surat-surat Al-Quran sebagian berdasarkan dari petunjuk Rasulullah SAW dan sebagian lagi dari hasil ijtihad. Seperti itu. Terlepas dari perbedaan 3 pendapat itu, 3 pendapat apakah susunan surat Al-Quran itu tauqifi atau ijtihadi atau sebagian lagi tauqifi dan sebagian lagi ijtihadi, yang jelas susunan surat-surat Al-Quran yang terdapat dalam mushaf Utsmani yang seperti kita yang punya sekarang nih, itu susunan sudah disepakati oleh umat sepanjang masa, tidak ada yang menolaknya, sehingga perbedaan pendapat tersebut tidak berpengaruh sedikit pun kepada keberadaan kitab suci Al-Quran Al-Karim dengan 114 surat-suratnya. Seperti itu. Baik, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gak apa-apa. Nah, judulnya